sebenarnya pendekatan ekosistem udah lama ya, bukan baru gitu. Hanya sebenarnya gini ya, tahun 90-an, jadi akhir 80-an sama 90-an, itu sebenarnya masa keemasannya organisasi masyarakat sipil. Dulu istilahnya tuh ada lembaga swadaya masyarakat, ada ORNOP, organisasi non pemerintah. Nah, pada masa itu kalau kita bayangkan si struktur kekuasaan tuh simple, ada negara ya, ada warga gitu. Nah, hubungannya ya dulu ada asumsi bahwa negara tuh nggak pernah salah gitu, dan bahkan negara tuh nggak boleh salah. Nah, di tahun 90-an tuh ada suara-suara yang alternatif gitu ya, yang kemudian berani menyuarakan bahwa ada loh yang membuat banyak hal itu bermasalah, karena dulu rezimnya kan pertumbuhan ekonomi ya tahun 80, Ya, 90 ya. gitu, 70. Jadi kalau kita melawan rejim ekonomi itu, maka sebenarnya kita selalu dituduh anti pembangunan gitu. Nah, rupanya banyak hal ya di peta masa 90-an itu. Satu, bahwa di beberapa negara dunia ketiga itu ada kecenderungan kekuasaan tuh menjadi represif, satu ya, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi itu. Kemudian juga otoriter ya, banyak tokoh militer tuh masuk ke dunia politik gitu ya. Jadi mereka, orang menyebutnya militerism gitu, tapi esensinya tuh bukan hanya di Indonesia, Filipina ya, juga Birma, Thailand gitu ya, dan juga yang lain gitu, semuanya seperti itu. Nah, jadi pada masa itu NGO tuh kerja sendirian itu langsung dapat backup internasional. Jadi ya pengalaman saya tuh ya, saya kadang kaget juga, hanya kritik sebentar itu udah berubah gitu. Kritik sebentar, dukungan internasional begitu besar dan sebagainya. Jadi dulu istilahnya suara-suara kecil kita itu langsung di amplify oleh gerakan internasional. Jadi pada masa itu sebenarnya kita juga apa kaget juga ya, kenapa ya baru kasarnya ya, baru advokasi kecil-kecilan tuh negara udah takut gitu. Nah, jadi disitulah yang sebenarnya kemudian terjadi, bahwa ketika kita mengkritik pemerintah itu kan pemerintahnya juga makin sadar, makin aware, makin cerdas ya, dan pada banyak hal, kalau pengalaman saya dalam konteks isu lingkungan, itu pada tahun 92, isu lingkungan tuh udah diambil alih oleh pemerintah, oleh negara. Jadi kita yang dulunya dianggap jagoan gitu ya, kemudian isu lingkungan tuh ya pemerintah bikin kementerian lingkungan, kementerian kehutanan juga fokus pada konservasi dan sebagainya, sehingga kita tuh di awal 2000-an tuh kehilangan semacam kehilangan suara juga gitu, karena saya tuh kalau ngobrol-ngobrol, kok mereka lebih pintar dari kita ya gitu, dan seterusnya. Jadi yang dulunya kita dianggap di depan, kita tuh sekarang justru ada di belakang, karena isu tuh begitu cepat diolah kemudian menjadi isu-isu yang sudah diambil oleh negara. Misalnya contohnya yang saya lakukan, community forestry. Tahun 90-an nggak ada yang bicara gitu. Kalau saya bicara ya saya langsung jadi tokoh pada masa itu ya. Semua nyari informasi dan sebagainya. Tapi sekarang setelah ada sekitar 8 juta hektar perhutanan sosial, negara tuh lebih powerful membicarakan tentang perhutanan sosial dibandingkan oleh NGO. Jadi kalau kita lihat di sini ya, itu ada masa kemasannya, kemudian berproses semuanya. Kemudian mulai ada kegelisahan di NGO sendiri. Kenapa impact kita dirasakan terlampau kecil? Kemudian juga donor yang dulunya sangat sangat setia gitu, kasarnya udahlah kalau mau bagus tuh kasihin ke NGO aja, itu pasti beres dibandingkan diberikan ke negara. Tapi ada kesadaran baru di tahun 2000-an bahwa isu yang paling kuat di dalam kepemimpinan itu yang namanya teori governance. Artinya bahwa pemerintah itu harus accountable, terbuka, ya, demokratik dan sebagainya, itu menjadi semacam mantra bagi semua kepemerintahan di dunia.
Jadi di sini mulai ada satu transformasi bahwa banyak hal telah dilakukan oleh pemerintah selama 20 tahun terakhir ini, sedangkan NGO itu semakin tadi yang disebut Gaby ya, kita mulai bicara tentang project. Kita mulai tadi terlarut pada bahwa yang baik itu harus dilakukan dengan pendekatan project. Nah, pada saat itulah sebenarnya yang saya tangkap itu kita udah terperangkap pada rejim programatik gitu. Semuanya arahnya program, kemudian membuat proposal dan sebagainya. Pada saat itulah yang saya tangkap ya, kita mulai berpikir dalam satu lebih praktis, yang kedua short term ya, lebih berjangka pendek, dan tanpa terasa semuanya itu dipayungi oleh satu rejim yang namanya logical framework. Jadi pada saat itulah kita semua merasa kok setiap project selesai nggak ada impact-nya ya gitu. Satu. Yang kedua, ada asumsi kalau kita memperoleh proyek yang banyak, maka akan ada uang banyak, sehingga sustainability organisasi itu pasti terjamin. Nah, dua hal ini itu sebenarnya ilusi. Jadi kita tuh ada riset tentang kapasitas organisasi masyarakat sipil. Nah, waktu kita riset itu awalnya sebenarnya kalau kita dulu ada kata capacity building atau kapasitas organisasi, punya kecenderungan programnya tuh pasti namanya training. Ya, jadi lewat training itu semua bisa ditingkatkan kapasitas personalnya maupun kapasitas manajemennya. Nah, pada saat riset itu sebenarnya kita punya satu kerangka gitu. Ya, saya ada riset dengan kawan-kawan Yapika dan juga UGM. Nah, di riset itu sebenarnya saya memberikan tambahan karena itu ada satu kunci di riset itu dari yang memberikan riset ini. Itu menyatakan tolong dong pakai pendekatannya tuh yang metaforik. Nah, pendekatan metaforik itu pada saat itu dianggapnya in spirit yang biasa memanfaatkan prinsip-prinsip metafor dalam memahami organisasi. Nah, di dalam metafora organisasi itu kan ada 8 atau 9 gitu ya. Kalau ditanya organisasi itu ibarat apa sih gitu. Itu selalu yang pertama muncul pada saat itu untuk mengkritik organisasi yang saat ini hidup, itu disebut pendekatannya organisasi sebagai sebuah mesin. Ya, jadi kalau nggak dikasih bensin, nggak ada sopirnya, organisasi itu ya seonggok visi misi yang sifatnya tekstual gitu. Ada strateginya, ada manajemennya, tapi nggak ada orangnya, nggak ada bensinnya, ya nggak jalan. Oleh karena itu, di uji pertama organisasi masyarakat sipil itu adalah yang disebut dengan kapasitas teknikal, kapasitas mesinnya. Mesinnya itu mau segede apa sih? Karena ada NGO yang hanya 3 orang, ada yang saat ini 200 orang. Bahkan NGO yang kita riset juga ada yang 600 orang stafnya. Nah, jadi di sini by design, Anda waktu menyatakan organisasi dibentuk sebagai sebuah mesin, mesinnya itu mesin motor atau mesin mobil pribadi seperti Kijang atau segalanya, atau sebenarnya sebuah bus besar. Itu sangat tergantung dari foundernya. Nah, kalau sudah ada kapasitas teknikal, maka akan masuk ke kapasitas fungsional, yaitu yang disebut programatik. Jadi di kapasitas teknikal ini, rata-rata NGO nilainya tinggi. Visi misi ada, strategi ada, manajemen pengambilan keputusan atau tata kelola ada, ya kemudian manajemen keuangan ada, orang juga ada gitu. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah Anda berfungsi gitu? Mana saat berfungsi itu butuh program. Nah, program itu dari mana? Kalau dari uang sendiri nggak ada masalah sebenarnya, ya. Tetapi kalau mulai bicara tentang uang pihak ketiga seperti donor, pemerintah, dari perusahaan dan sebagainya, maka Anda harus tadi nilai mesinnya A dulu gitu atau tinggi gitu. Nah, kalau nilainya tinggi, maka ada peluang sebenarnya memperoleh sumber-sumber dana dari pihak ketiga. Nah, disinilah kemudian banyak NGO membuat proposal dan sebagainya, menerjemahkan menjadi project-project gitu. Sampai di sini, kalau kita lihat kinerjanya, output gitu ya,
dari manajemen pengelolaan keuangan juga tinggi. Jadi ketika kita cek 11 NGO yang kita teliti itu, semuanya nilainya tinggi di kapasitas teknikal dengan kapasitas fungsional. Padahal udah di risetnya berulang-ulang, si NGO juga bosen. Kenapa sih selalu di-assess seperti ini? Kan kita nilainya A terus gitu, atau nilainya 4 terus gitu. Kalau seperti di GoFood atau apa gitu, nilainya itu ya, atau Gojek nilainya itu 5 semua gitu. Nah, inilah yang kemudian muncul satu gagasan tentang bagaimana kalau kita lihat kapasitas transformasionalnya. Nah, kapasitas transformasional itu apa? Kapasitas transformasional adalah bagaimana NGO itu memastikan bahwa dirinya itu sustainable, berkelanjutan. Bukan hanya 5 tahun, bukan hanya 10 tahun, tapi 40 tahun ke depan masih bisa relevan. Nah, ini yang jadi pertanyaan nggak bisa pada jawab tuh. Ya nggak nyampe lah, kita hanya survivor 5 tahunan dan sebagainya. Makanya Rensel kan per 5 tahunan. Nah, di sisi yang kedua, apakah kalau sudah berkelanjutan itu punya dampak sosial? Nah, pertanyaannya adalah dampak sosial itu apa? Dampak sosial adalah dampak yang akibat dari organisasi itu mencapai visinya. Nah, itu yang disebut dampak sosial. Maka dampak sosial itu disebut sebagai permanent change. Jadi perubahan yang permanen di society dari kerjaan kita. Misalnya kalau kita dulu pakai helm lah misalnya gitu. Ya, tahun-tahun pertama pakai helm tuh orang sengsara. Saya juga pernah misalnya pas pertama di Malaysia menggunakan sabuk gitu. Ya, sabuk pengaman di mobil. Semua orang nipu gitu, asal ada tali aja gitu supaya nggak ketahuan polisi gitu. Jadi transformasi yang sekecil itu pun itu nggak serta-merta mudah ya. Banyak yang harus dilakukan supaya terjadi perubahan yang permanen. Seperti misalnya kalau helm ya orang sekarang ya pakai helm gitu. Nyaman dulu tuh pakai helm tuh sengsara. Juga pakai sabuk pengaman tuh sengsara. Nah, disinilah yang sebenarnya terjadi adalah bagaimana caranya kita punya dampak ini. Nah, problemnya ketika kita bicara dampak, pada saat itulah peran sebuah organisasi itu hanya tinggal 1%. Nah, padahal ya karena banyak orang yang terlibat kan, jadi pada saat mencapai dampak, satu, peran kita hilang karena digantikan oleh peran banyak pihak. Yang kedua, sebenarnya di dalam janji semua proposal tidak ada janji sampai dampak. Janjinya hanya sampai output. Karena sistem keuangan, laporan semua hanya sampai output, nggak sampai ke dampak. Jadi disinilah yang kemudian muncul gagasan dari saya ke tim itu adalah gimana ya caranya kita membantu organisasi itu. Tadi satu, ada kapasitas teknikal tadi, oke. Kemudian ini yang disebut mesin. Kapasitas fungsional itu yang dalam metaforik organisasi disebut brain atau otak. Bahwa organisasi itu adalah ada otaknya. Apa maksudnya? Karena waktu menyusun proposal kan ada pengetahuan tentang kemiskinan, tentang hutan yang rusak, tentang sampah. Nah, kemudian diolah oleh organisasi itu menjadi sebuah output yang kemudian dia berubah dari masalah menjadi solusi. Proses itulah yang menyatakan di dalam metaforik ini adalah bahwa organisasi itu punya otak dong kalau gitu. Bisa mengolah informasi-informasi atau fakta-fakta menjadi sebuah pengetahuan. Disitulah sebenarnya kuncinya bahwa organisasi yang fungsional, dia adalah sebagai sebuah manusia gitu. Kalau ada informasi diolah, kemudian dilakukan sesuatu dengan solusinya terjadi hal yang berbeda. Gitu. Tapi ternyata itu kan nggak cukup. Maka itulah yang kita sebut sebenarnya masuk ke tahapan yang saya usulkan namanya ekosistem. Jadi di sini muncul istilah ekosistem 3 tahunan yang lalu, yaitu bagaimana sebenarnya membangun ekosistem perubahan sosial. Nah, kenapa harus disebutkan itu? Karena pada metaforiknya sebenarnya dulu dari tahun 2000-an saya sudah bicara organisasi itu harus jadi living system. Itu sebenarnya belajar dari Fritjof Capra ya, yang menuliskan tentang hidden connection. Nah, hidden connection itu terjadi di alam. Tapi kenapa di organisasi itu seolah-olah semua perjumpaan itu menjadi perjumpaan yang sifatnya transaksional.
bukan sebuah perjumpaan yang sedang membangun tadi trust, sedang membangun relasi, sedang membangun kolaborasi. Nah, ini yang kemudian membangun peran-peran yang berbeda. Nah, disitulah yang sebenarnya kemudian istilah ekosistem itu 3 tahun lalu, kemudian kita kan membuat sebuah proposal gitu ya. Nah, di tahapan proposal itu belum ada istilah ekosistem juga. Istilahnya masih menggunakan living system atau hub, istilahnya itu platform. Cuma kalau diterjemahkan ke organisasi masyarakat sipil selalu masih membingungkan kan, kemudian kalau platform akhirnya bikinnya aplikasi. Nah, ini yang kemudian kita bicara tentang menggunakan istilah yang lebih organik, yang di alam itu ada, itu yang namanya ekosistem. Hanya kalau kita sebut ekosistem, cari di Google, ketemunya ekosistem alam itu. Oleh karena itu kita menyebutnya ekosistem perubahan sosial.